gue masih kecil, gue tuh senang banget sama hal yang tidak berguna. Hampir setiap hari sepulang sekolah, gue ke warnet buat nonton video konspirasi kayak teori pendaratan di bulan itu palsu. Oh my god, alien! Oh my god, kita San Andreas ada Bigfoot. Mak cukup begitu kanal. Sampai Illuminati, organisasi rahasia yang mengontrol pemerintah-pemerintah dunia. Dan organisasi ini dilambangkan dengan simbol segitiga. Sampai-sampai gue waktu masih kecil, gue menganggap kalau semua hal yang ada segitiganya itu antek-antek Illuminati. LeBron Illuminati. Sampai gue mendapatkan pekerjaan. Gue sadar kalau gue dulu tolol banget gitu. Gue udah gak punya waktu buat mikirin teori konspirasi kalau pikiran gue udah penuh sama pajak dan KPR. Siapa yang peduli sama Mark Zuckerberg? Ternyata kadal. Men, pajak gue gak dibayarin sama Mark Zuckerberg, ngapain gue peduli? Lagian semua teori konspirasi yang pernah gue denger itu semuanya gak pernah make sense. Bro, kalau satu dunia dipimpin Illuminati, ya gak mungkin ada perang. Kayak fungsi mereka apa anjir? Woi Amerika, nanti lu inisiasi perang dunia 3 ya. Hah? Biar apa? Ya gak tahu, kita bosan aja men. Get a job bro, what the fuck? Tapi ya intinya sekarang gua nggak bisa mempercayai sesuatu hal tanpa ada fakta yang jelas yang mendasari hal tersebut gitu. Ya intinya gue sekarang nggak begitu suka sama teori konspirasi gitu. Tapi pada suatu hari gue lagi main Witcher 3. Gue lagi jalan-jalan bareng Jennifer karena siapa yang peduli sama Tris anjir, boring. Emak gue nge-WA nih, "Mak, nanti jangan lupa beli genset." Bingung gak lu? Bingung gak lu tiba-tiba disuruh beli genset? Apaan ini kan? Makanya gue tanya, "Emang kenapa mah?" Nanti katanya 7 hari bakal mati listrik. Ini pasti emak gue dapet berita dari grup WA ibu-ibu yang isinya tentu orang-orang yang gampang percaya dengan apapun. Like, oh my god, nah, kucing sekarang bisa main trompet sambil naik sepeda roda 1. Aw, kenapa kucing mama gak bisa? I don't know, mungkin kucing di sana dapat beasiswa dari pemerintah. Abis itu gue dikirimin video yang dari thumbnailnya aja gue udah bisa ngeliat Dharma Aik, saatnya gue beli genset. This dude is Lord Rangga Season 2. Buat kalian yang gak tahu Dharma Pangrekun, beliau adalah seorang petinggi Polri. Dan dulu 2024 pernah nyalon jadi gubernur Jakarta gitu kan. Dan beliau ini juga dikenal karena suka bikin teori konspirasi. COVID-19 19-nya apa? AI. A-nya 1, 9-nya itu huruf ke-9 dari alfabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I. AI. Urusan percaya gak percaya itu terserah kalian, gue gak peduli. Gue cuma bingung aja gitu. Gak tahu kenapa mayoritas orang Indonesia tuh pasti lebih percaya dengan sesuatu yang gak jelas daripada sesuatu yang sudah terbukti benar. Kasih aja contoh kayak rokok. Kita semua setuju kalau rokok itu berbahaya. Ada studi dan riset yang membuktikan kalau merokok itu bisa menyebabkan kanker. Pasti ada aja tuh orang yang kayak, "Halah, bapak gua ngerokok umurnya 100 tahun gak kena kanker. Lagian gua ngerokok juga sehat-sehat aja, makanya diparangin olahraga bro." Tapi giliran informasi kayak vaksin COVID itu agenda asing untuk mengontrol manusia. Oh my god, kalau gitu aku gak mau vaksin. Aku harus kabur dari negara ini. Besoknya mati gitu. Kan stupid gitu maksud gua. Atau pemikiran seperti itulah yang diinginkan elit global. Oh my god, rokok ternyata sehat. Rokok ternyata bisa membuat umur kita panjang sampai 100 tahun. Para elit global itu gak suka orang yang umurnya terlalu panjang. Makanya mereka menyebarkan narasi kalau rokok itu bisa membuat kita kena kanker. Biar nantinya banyak dari kita yang menolak rokok. Padahal rokok bisa membuat kita hidup selama ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun. Kita ini sebenarnya bangsa elf yang bisa hidup selama ribuan tahun lebih. Dan elf itu identik dengan nature, air. Kalau enggak, gimana caranya lu ngejelasin ini? Tapi semua itu hilang karena kita berhenti merokok. Semua ini masuk akal ketika dulu rokok itu dianggap menyehatkan. Tapi semua itu berubah ketika elit global masuk dan memberikan narasi rokok tidak sehat. Damn, I sound so stupid bro. Dan sekarang Dharma Pangrekun kembali lagi mengingatkan kita akan bahaya yang akan datang, yaitu skenario mati listrik selama 7 hari. Dan lu gak bisa percaya sama siapapun. Kalau ada orang ngetok pintu lu, jangan percaya. Itu mungkin skinwalker. Ditambah lagi pemerintah di Eropa
itu sudah memberikan panduan dan manual bertahan hidup keluarganya sebagai persiapan. Terus kalian bertanya gitu, mana buku bertahan hidup Indonesia? Pemerintah Indonesia kenapa masih diam saja? Ya, karena nggak bakal dibaca sama lu pada. Gue yakin dikasih buku manual juga nggak bakal dibaca. Lu pada bahkan nggak bisa ngebedain pengering payung sama tong sampah. Buku manual for what? Ujung-ujungnya itu panduan bertahan hidup juga jadi bungkus gorengan. Gak penting anjir buku manual. Makanya daripada panduan gak penting itu, menurut gua solusi yang lebih masuk akal adalah Upin Ipin. Wait, jangan pergi, sabar dulu. Hear me out guys, hear me out. Kalau kalian pernah nonton episode Upin Ipin yang pelatihan saat terjadi kebakaran, itu memberikan kita informasi berupa persiapan jika terjadi kebakaran. Kita siapin pemadam api di rumah. Kalau apinya besar, kita tutup hidung dan mulut pakai kain basah. Terus tinggal merangkak keluar dan beres. Sekarang kita tinggal nunggu mereka bikin episode tentang mati lampu 7 hari. Tamat anjir, ditambah lagi semua orang kan suka Upin Ipin. Pasti mereka nonton. Gila jenius banget gua. Dan dengan itu, kita siap menghadapi listrik dan internet yang mati total selama 7 hari. Damn. Krisis itu pasti suatu saat bakal terjadi. Kita harus siap dengan kemungkinan terburuk. Jadi gue yakin aja gitu, suatu saat pasti ada krisis. Mengingat 17.000 dan waktunya kita nggak tahu kapan. Bisa aja 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, ya nggak tahu. Ya makanya kita harus selalu bersiap-siap. Dan persiapan itu bukan cuma buat mati lampu. Bisa aja besok gempa, angin topan, Godzilla datang. Bahkan sekecil waktu kita tua nanti, kita juga harus ada persiapan. Kayak dana pensiunan atau apalah gitu. Bahkan dalam agama juga kita pasti disuruh siap-siap. Makanya setiap agama juga pasti ada ibadahnya masing-masing. Karena itu kan sebagai bentuk persiapan. Makanya yang kita fokuskan di sini adalah persiapan, bukan memprediksi kejadian, bukan pula bikin orang tambah panik. Gue di sini lebih emosi sama media yang membesar-besarkan kejadian, membesar-besarkan berita yang menggambarkan seolah-olah mati listrik 7 hari itu situasinya bakal kayak zombie apokalips, bro. Ini mati listrik 7 hari anjir, bukan nuklir meledak. Kasian tahu gak sih teman gue cerita, kalau gara-gara postingan kayak begini, maknya panik kan. Makanya teman gue disuruh beli tongkat baseball atau linggis. Masih mending gue disuruh beli gadget, teman gue disuruh beli senjata. Bro, gue sita lama-lama HP lu pada satu-satu anjir. Sumpah, kayaknya lebih cocok megang telepon kabel daripada smartphone gitu. Lu pada dikasih smartphone juga gak pernah cross-check faktanya kayak gimana. Dikasih smartphone lebih pilih nunggu pemerintah buat kirim buku panduan. Udah tahu pemerintah kerjanya lama gitu. Padahal di Google ada banyak loh cara bertahan hidup. Lihat Mr. Beast. Mr. Beast bertahan hidup di langit, bro. Gak level kita musikin bertahan hidup 7 hari gak ada listrik aja. Dan yang terakhir, yang sering diucapkan Lord Dharma Pongrekun, The Great Reset. Gue yakin kalian gak percaya sama Great Reset, tapi kalau kalian main Urban Myth di Solution Center, game yang udah gue review, kalian akan tahu Great Reset yang sebenarnya. Anjay, udah 8 menit belum sih biar headsetnya double udah ya. Udah tamat videonya guys.